Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Faya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim laki-laki yang telah balik, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara yang kami hormati, melalui mimbar ini kami mengajak kepada kita semuanya, kepada hadirin, begitu juga kepada diri khotib pribadi, marilah kita sama-sama berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita pahami, sama-sama kita ketahui, sama-sama kita maklumi, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Biar dia pejabat, tapi kalau memeras duit rakyat, di akhirat pasti melarat. Biar dia keturunan Arab, lahir di samping Ka'bah, tapi kalau bajingan, neraka tempatnya. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Kemudian
datanglah setelah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, akan datang setelah mereka generasi yang lemah, adha'us sholata, yang menyia-nyiakan solat. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya ketika mereka telah menyia-nyiakan solat, maka dapat dipastikan kewajiban-kewajiban yang lain juga pasti akan mereka sia-siakan. Kenapa demikian? Karena solat inilah sebagai tiang agama dan sebaik-baik amalan seorang hamba. Amalan yang dihisab pertama kali di hari kiamat adalah solatnya. Jadi solat inilah penentu. Ketika solat baik, insya Allah amalan yang lainnya akan baik pula. Tetapi kalau tidak, maka hampir dapat dipastikan amalan yang lain juga tidak akan baik. Man tarokas solata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, faqad kafara jiharo, maka jelaslah, maka kafirlah ia secara jelas, secara nyata. Maka generasi yang lemah salah satunya yaitu generasi yang menyia-nyiakan solat. Ulama berpendapat menyia-nyiakan solat ini, ada ulama yang mengatakan meninggalkan solat, ada pula ulama yang berpendapat adalah memang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan kesempurnaan rukun dan syaratnya. Perbedaan pendapat ini tidak perlu kita perbincangkan, tetapi yang jelas adalah bagaimana kita bisa menegakkan solat itu dengan baik. Wattaba'us syahawat, ketika solat tidak baik, maka wattaba'us syahawat, di dalam tafsir Al-Jalalain dijelaskan, ini maksudnya adalah mereka gemar berbuat kemaksiatan. Ketika sholat tidak bagus, maka akan mudah ia akan melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Kemudian di akhir ayat dijelaskan fasaufa yalqauna ghayyan, kelak mereka akan menemui kesesatan, kesengsaraan. Bahkan dijelaskan oleh Imam Sufyan As-Sauri bahwa yang dimaksud dengan goyan ini adalah sebuah lembah di dalam neraka yang sangat dalam, siksanya sangat keras, berbau busuk. Inilah tempat generasi yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting kita bahas di sini adalah bagaimana hari ini seorang anak bunda bisa memaksimalkan perannya sebagai generasi muda, dan bagaimana orang tua bisa memaksimalkan perannya sebagai orang tua. Generasi muda adalah harapan bangsa. Generasi muda adalah penerus perjuangan. Generasi muda adalah tonggak kekuatan serta tokoh yang berperan sebagai agent of change, pelanjut sejarah, penerus cerita. Jika tanpa pemuda, mustahil bangsa ini akan merdeka, kata Bung Karno. Berikan kepadaku 1000 orang tua, ku cabut semeru dari akarnya. Berikan kepadaku 10 orang pemuda, akan kugoncangkan wajah dunia.
Ini bukan omong kosong belaka, terbukti dengan semangat generasi muda Indonesia. 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Pada saat itu Bung Karno menjabat sebagai presiden pertama Republik Indonesia, merupakan presiden termuda di dunia. Wakilnya lebih muda 2 tahun daripada beliau, yakni Bung Hatta. Maka jelaslah, wahai generasi muda, sadarlah, renungkanlah bahwa di pundakmu dibebankan seonggok harapan generasi terdahulu, agar engkau bisa menjadi panutan dalam melangkah dan berpijak, serta menjadi pedoman dalam melangkah dan berbuat, baik itu untuk agama, nusa, dan bangsa tercinta. Coba kita lihat bagaimana eksistensi pemuda-pemuda dahulu melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemuda. Ada pemuda berumur 21 tahun menaklukkan Konstantinopel, bahkan berabad-abad sebelumnya telah diusahakan oleh banyak raja sebelumnya tetapi tidak berhasil. Pemuda 21 tahun itu menaklukkan Konstantinopel 1453 Masehi. Dialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Bagaimana pula pergerakan Tariq bin Ziyad yang menundukkan Andalusia atau Spanyol, sehingga pantas dan jelas ada dijelaskan dalam kitab As-Sabab wa Taghiri, setiap pergerakan dan perubahan besar yang terjadi di dunia pasti ada peran pemuda di dalamnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang pemuda, mari kita isi waktu kita dengan menuntut ilmu pengetahuan, mengasah skill dan kemampuan. Jangan menjadi penonton di lapangan sendiri, jangan menjadi budak di tanah air sendiri. Ingat bagaimana eksistensi pemuda pendahulu kita memperebutkan kemerdekaan, maka kita juga harus berjuang mempertahankan kemerdekaan, bahkan membawa Indonesia menuju kejayaan. Dijelaskan di dalam sebuah buku, ada satu ungkapan yang sangat menarik sekali oleh Buya Hamka. Wahai pemuda, sesungguhnya memang betul pemuda adalah satu bagian dari kegilaan. Dengan gilanya pemuda, mereka adakan yang belum ada. Mereka pahat batu, mereka kisar pegunungan untuk mendapatkan suatu perubahan. Renungkanlah untuk kita semua, wahai pemuda. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana peran kita sebagai orang tua hari ini? Baik orang tua di rumah tangga, ustadz dan ustazah di sekolah, baik itu sebagai dosen di universitas, bagaimana kita bisa mempersiapkan menjadi murabbi, menjadi mentor, agar pemuda-pemuda hari ini bisa melaksanakan tugasnya, melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pemuda. Biar bagaimanapun, mungkin betul ketika kita mengatakan kekuatan itu hari ini berada di tangan pemuda, betul, tidak salah. Tetapi tanpa dorongan, tanpa dukungan dari orang tua, kekuatan itu tidak bermakna. Bagaimana caranya? Caranya adalah
sama-sama kita ketahui dengan memperbaiki, dengan menanamkan pendidikan agama kepada generasi muda. Agama adalah rem cakram dalam kehidupan serta filter dalam menentukan pilihan, sehingga pemuda dapat memilih dan memilah mana yang hak dan mana yang batil. Kalau keimanan sudah tertancap kokoh di dalam hatinya, jangan khawatir apa pekerjaannya di kemudian hari, itu tidak masalah. Menjadi guru yang beriman, menjadi pejabat yang beriman, menjadi polisi yang beriman, pedagang yang beriman, dosen yang beriman. Apapun profesinya, pastikan iman itu telah tertancap baik, kokoh, kuat di dalam hatinya. Insya Allah dia akan bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Tetapi jika agama tidak diajarkan, solat ia sia-siakan. Ketika solat telah disia-siakan, maka kemaksiatan yang lain juga akan mudah ia laksanakan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, menyuruh kepada kita semuanya, khususnya kepada orang tua, ketika anak berusia 7 tahun, maka suruhlah ia untuk sholat. 10 tahun tidak juga mau sholat, maka pukullah ia dengan pukulan yang mendidik, dengan pukulan kasih sayang, agar ia melaksanakan sholat. Coba kita renungkan, coba kita bayangkan, jika umur 3 tahun telah kita ajarkan Al-Fatihah, 5 tahun sudah Iqra di genggaman tangannya, 7 tahun diperkenalkan gerakan sholat, bacaan sholat, 10 tahun ia telah pandai sholat, rukun dan syaratnya lengkap. Seolah setelah dewasa ia menjadi orang sukses, dan kita sebagai orang tuanya sudah tua renta, maka dia tidak akan pernah melupakan kita. Dia tidak silau dengan harta yang banyak, matanya tidak silau dengan jabatan yang tinggi. Ia akan mengatakan bahwa keberhasilannya juga disokong oleh orang tuanya. Bahkan ketika ajal menjemput orang tua, ketika meninggalkan generasi yang kuat, insya Allah ketika kita berada di liang lahat sendirian, diapit oleh papan, kain kapan yang membalut, tidak ada yang bisa menolong kita, hanya doa anak yang soleh. Dia bangun tengah malam, diangkat tangannya setelah sholat malam, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau anak yang diajarkan agama yang baik. Tetapi kalau tidak, maka tentunya dia tidak akan pernah membacakan doa untuk kita. Hafal saja tidak, apalagi untuk berdoa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda berusaha, orang tua juga berusaha. Mudah-mudahan pemuda muslim di dunia, khususnya Indonesia, lebih khusus lagi di Sumatera Barat, kita semuanya bisa menjadi generasi-generasi yang kuat, yang bukan termasuk generasi yang lemah, menyanyiakan sholat serta memperturutkan hawa nafsunya. Akhirnya subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini pemimpin di masa yang akan datang. Bulan sabit pasti purnama. Pemuda hari ini akan menjadi penggawa bangsa di kemudian hari. Renungkanlah oleh kita bersama. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansurna nasran aziza waftah lana fatham mubina warzuqna kamalal mutaba'ati wa fi sihhati wa afiyati wa salamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Qim shalah.